Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi secara virtual untuk kita boleh menikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita semuanya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah dari rumah, tetap dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang keempat, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-6, dengan judul firman Tuhan, bersihkan karat dan kotoran dalam hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan bagi kami. Kami serahkan waktu kami dan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu tahu besi, ya, dia tidak dapat dihancurkan sampai benar-benar lebur itu oleh benda apapun, ya. Kalau kita mau pukul besi dengan besi pun itu hanya merusaknya, ya, hanya mengubah bentuknya, hanya mengubah keadaannya saja. Tetapi yang benar-benar membuatnya hancur lebur itu adalah karat yang ada, yang melekat pada besi itu sendiri, ya. Kita mau hancurkan dengan cara apapun, digiling ya tetap ada besinya. Tetapi kalau karat itu melekat kuat dan tidak pernah dibersihkan, lama-kelamaan itu akan memakan besi itu dan hancur, dan sampai akhirnya itu nanti menjadi serbuk-serbuk kayak tanah itu. Nah, itu yang terjadi, ya. Demikian halnya dengan manusia, ya, yang diciptakan Tuhan begitu mengagumkan, ciptaan yang begitu mulia, ciptaan yang sangat istimewa, ya, yang disebut sebagai gambar diri Allah yang sangat luar biasa, ya. Bukan orang lain yang akan merusakkan hidup kita, bukan orang lain yang akan menghancurkan kehidupan kita, ya. Bukan keadaan yang akan menghancurkan kehidupan kita, tetapi karat-karat dan kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam hati dan pikiran kita lah, itu yang akan dapat menghancurkan kehidupan kita, ya. Saudara mau coba, silahkan saudara coba sendiri, tetapi orang lain itu hanya medianya saja, orang lain itu hanya sarananya saja yang menyebabkan kehancuran kita. Tetapi kalau kita mau koreksi diri kita sendiri, sesungguhnya yang menjadi penyebab utamanya adalah diri kita sendiri, ya. Ada sesuatu yang salah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Salah dalam hal kita ini berpikir, salah dalam hal kita ini bertindak, salah dalam segala sesuatunya, sehingga menyebabkan orang lain membuat kita hancur, ya. Itu akibatnya yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Nah, ketika manusia sudah rusak, ketika manusia sudah hancur, dapatkah mereka memulihkan dirinya sendiri? Dapatkah memulihkan keadaannya sendiri? Ya. Keterbatasan manusia, ketidakmampuan manusia untuk mengatasi semuanya itu, ya, tidak akan pernah memungkinkan mereka pulih dengan sendirinya, kecuali mereka dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Kalau Tuhan yang memulihkan, tentu, ya, Tuhan akan membuat sesuatu yang indah dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Demikian pula dengan kehidupan orang-orang Israel, ya. Kita tahu sendiri bahwa bangsa Israel ini bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang memang dirancang sejak semula menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tetapi mengapa bangsa Israel ini mengalami kehancuran? Mengapa bangsa Israel ini hidupnya rusak? Mengapa bangsa Israel ini kehidupannya terpuruk? Ya. Mereka dibuang oleh Tuhan. Mereka berada dalam penindasan. Mereka berada dalam tawanan. Mereka menderita. Bukan hanya menderita secara badani, tetapi menderita secara batin. Ya, karena mereka tidak ada nubuatan, tidak ada nabi, tidak ada hakim. Ya. Tidak ada orang-orang yang dipilih, yang ditempatkan Tuhan untuk melayani mereka, yang akan menghiburkan mereka dan akan menolong mereka di saat mereka menghadapi situasi yang genting, situasi yang sulit, situasi yang buruk dalam kehidupan mereka. Mereka seperti orang-orang yang dibuang, ya, secara liar, ya. Entah mau mati, entah mau hidup, seolah-olah Tuhan tidak mau tahu, ya, apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau
yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel sedemikian rupa. Ya. Mereka kehilangan kemuliaannya, mereka kehilangan semarak hidupnya, mereka kehilangan damai sejahteranya, sukacitanya, mereka kehilangan segala-galanya. Ya. Bahkan tanah milik pusaka mereka pun mereka kehilangan semuanya dengan sungguh luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkah mereka akan pulih dengan sendirinya? Jikalau kecenderungan mereka ini dosa dan dosa di dalam kehidupan mereka, dapatkah mereka ini nanti akan pulih ya, dengan sendirinya, dengan kemampuan mereka, dengan kekuatan yang mereka miliki? Niscaya itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan semakin hancur dan akan semakin terpuruk. Ya. Kehancuran itu bukan disebabkan oleh orang lain yang dialami oleh bangsa Israel ini. Ya. Bukan karena Tuhan menghendaki kehancuran Israel ini juga. Bukan juga karena Tuhan ya, menghendaki dan menyebabkan semuanya itu hancur di dalam kehidupan orang-orang Israel. Tetapi diri mereka sendirilah yang menjadi penyebab utamanya. Ada banyak karat dan kotoran yang ada dalam hati dan jiwa mereka, yang ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam benak mereka, ya, yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran dan pelanggaran dosa dan dosa yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka memberontak, mereka menentang Allah, mereka melawan Allah, dan otoritas Allah diinjak-injaknya. Tuhan kirimkan nabi-nabinya, tetapi bagi mereka itu dianggapnya sebagai satu musuh. Mereka memusuhi nabi-nabi Tuhan, bahkan mereka membunuh nabi-nabi Tuhan yang diutus untuk menggembalakan mereka, untuk melayani mereka. Mereka diberikan berkat yang luar biasa, tetapi sungut-sungut yang keluar. Mereka tidak mensyukuri setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka saling membunuh, saling membinasakan satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita perhatikan kehidupan bangsa Israel, semakin hari moralitas hidup mereka merosot, sungguh luar biasa. Kehidupan mereka bukannya semakin baik, kehidupannya semakin buruk di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Itu semua disebabkan adanya banyak karat dan kotoran yang melekat dan menempel pada tubuh mereka, yang ada dalam hati dan jiwa mereka, yang ada dalam benak pikiran mereka. Itu sebabnya mereka melakukan banyak dosa di dalam kehidupan mereka. Itulah yang menyebabkan mereka mengalami kehancuran. Mereka dibuang oleh Tuhan, ya, berada dalam tawanan, disiksa, mereka menderita, ya, menderita secara badani dan menderita secara rohani. Mereka kehilangan segala-galanya. Kemuliaan diambil daripada mereka, ya. Semarak hidup mereka, yang tadinya mereka orang-orang yang bersinar sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, bangsa pilihan, bangsa yang menjadi kesayangan Tuhan, mereka harus kehilangan semuanya itu, ya. Dapatkah mereka memulihkan diri mereka sendiri? Tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya mereka butuh Tuhan, ya. Mereka butuh penolong yang akan mengerjakan pemulihan atas kehidupan mereka semuanya, ya. Coba kalau kita membayangkan kehidupan yang hancur seperti inikah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Ingat, kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah sanggup, ya, untuk kita memulihkan diri kita sendiri, menjadikan diri kita ini baik, tanpa ada Tuhan yang mengerjakan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu memungkinkan akan dikerjakan Allah dalam kehidupan kita? Ya. Allah akan memulihkan, kemuliaan umatnya akan dikembalikan kepada mereka jika Tuhan sendiri yang memulihkan umatnya itu. Caranya bagaimana? Ya, ini yang kita perhatikan. Itu sebabnya Yesaya memberitakan kabar kesukaan ini kepada bangsa Israel yang sedang berada di dalam pembuangannya. Mereka yang berada dalam penderitaannya, mereka berada dalam kesesakannya, ya. Mereka ada pada puncak kesesakan dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka merasa bahwa hidup mereka sudah hancur. Mereka sudah merasa hidup mereka sudah tidak ada harapan lagi, ya. Tetapi Yesaya memberitahukan kepada mereka semuanya, ya, ada janji Tuhan yang memberikan pengharapan kepada mereka akan adanya pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya. Tuhan akan memulihkan umatnya, kemuliaan Tuhan akan kembali kepada umatnya. Tetapi syaratnya, jika mereka bersedia
dibersihkan dari kekotoran hidup mereka. Syaratnya jika mereka bersedia dibersihkan dari segala kekotoran hidup mereka. Ya. Karat-karat yang melekat pada hati mereka. Ya. Segala sesuatu yang buruk yang merusakkan hidup mereka, yang membuat iman mereka hancur, ya. Yang membuat mereka kehilangan rasa takut akan Tuhan, yang membuat mereka kehilangan akhlak mereka, yang membuat mereka kehilangan moralitas mereka yang baik yang semula sudah dianugerahkan Tuhan kepada mereka, yang menyebabkan mereka ini kehilangan belas kasih mereka, kepedulian mereka, sayang mereka, baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Tuhan akan pulihkan semuanya itu semua. Ya. Tuhan akan mengembalikan semua keadaan itu menjadi baik adanya. Tetapi asalkan orang-orang pilihannya ini, umat yang dikasihinya, mereka bersedia untuk memberikan diri mereka diubahkan oleh Tuhan. Ya. Pengharapan apa yang dinyatakan oleh Yesaya? Ayat yang kedua mengatakan, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Ya. Janji akan dinyatakan oleh Tuhan, tumbuhnya tunas yang baru. Ya. Tunas dari keturunan Daud. Ya. Tunas Daud yang lahir, yang berasal dari umatnya, umat pilihannya. Ya. Dari garis keturunan Daud sendiri. Dialah Yesus yang disebut tunas Daud itu, yang akan mengerjakan pemulihan bagi umatnya. Dialah yang akan mengerjakan penebusan bagi umatnya. Dialah yang akan mengadili dan membersihkan umatnya dari segala kekotoran dunia yang selama ini melekat pada hidup mereka. Yesus, oleh kuasanya, Dia sang tunas Daud akan membersihkan segala kekotoran moral yang dimiliki oleh umat Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang keempat, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka kehormatan akan dikembalikan, kemuliaan akan dikembalikan, Tuhan akan kembali bernaung atas kehidupan mereka. Tuhan akan menjadi raja, Tuhan akan menjadi pelindung dan penjaga Israel, dan Tuhan juga akan memulihkan segala sesuatunya. Tanah pusaka milik mereka pun akan dikembalikan oleh Tuhan kepada umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat Yesus kerjakan atas kehidupan umatnya jika mereka menyediakan dirinya kepada Tuhan, ya, bersedia untuk dibersihkan dan diubahkan oleh Tuhan? Tuhan akan mencuci mereka sampai bersih. Ya. Artinya membersihkan semua kotoran, bahkan tidak akan ada lagi kotoran-kotoran yang menempel, baik itu debu sekalipun, tidak akan ada lagi yang menempel pada tubuh mereka, pada hati dan pikiran mereka. Air akan membersihkan tubuh kita secara jasmani, tetapi Tuhan melalui kuasa rohnya, Dia akan mengerjakan pemulihan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga semua yang bersumber baik itu akan memancarkan sesuatu yang baik. Ya. Hati kita, pikiran kita dibersihkan Tuhan, dicuci, ya. Dicuci sampai bersih, bukan dengan air dan sabun, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Tuhan yang mengerjakan itu. Oleh kuasanya, Yesus mentahirkan segala kenajisan umatnya. Ya. Kata membersihkan di sini, saya memberikan arti bahwa Tuhan akan mentahirkan. Ya. Artinya benar-benar menjadikan kita sembuh. Ya. Kalau tadi kita berpikir jahat, kalau tadi hati kita dipenuhi dengan kejahatan, kalau tadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, semuanya adalah sesuatu yang merusak. Ya. Moral kita rusak, akhlak kita rusak, dan segala sesuatu, sikap, perilaku, tindakan, semuanya dikatakan rusak, dan itu dapat menghancurkan kehidupan kita, baik kehidupan saat ini maupun kehidupan masa depan kita. Tetapi Tuhan kerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan tahirkan kita. Ya. Seperti orang yang kena penyakit kusta, ketika benar-benar sembuh, dia dinyatakan tahir. Sudah tidak ada lagi penyakit itu.
Sudah tidak ada lagi kotoran itu. Sudah tidak ada lagi karat-karat yang menempel pada tubuh kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan memurnikan umatnya melalui berbagai tempaan-tempaan yang hebat. Ya. Kalau umat Israel mereka dibuang ke negeri yang jauh, ya, ke negeri yang asing, mereka harus menderita, mereka harus mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidup mereka. Itu ditempa oleh Tuhan untuk memurnikan mereka. Apakah mereka akan kembali ingat akan Tuhan? Apakah mereka akan tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan? Atau mereka akan tetap berpegang kepada pendirian mereka yang bodoh itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Yesus akan mengerjakan pemulihan atas kehidupan umatnya, termasuk saudara dan saya. Jika umatnya bersedia diubahkan oleh Dia, bersedia dibentuk ulang untuk menurut kehendaknya, bersedia dibentuk ulang untuk menjadi sesuatu pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan, bersedia untuk dibersihkan, ya, pikiran kita, ya, semua yang kotor, semua yang buruk, semua yang tidak baik yang ada dalam hati dan pikiran kita, dipangkasnya, ya, diukirnya kembali kita untuk menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan dan sesamanya. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang baru. Tuhan ingin mengembalikan citra diri kita yang semula. Ingat, bukan manusia yang mengerjakan pembaruan dalam hidup kita. Bukan pendeta yang akan membersihkan segala kekotoran dan kenajisan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hamba Tuhan yang akan mengerjakan semuanya itu. Yang akan memulihkan kehidupan kita adalah kuasa Tuhan Yesus sendiri. Yang akan mengerjakan. Selama kita bersedia membuka diri kita, membuka hati kita untuk mengizinkan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Dia yang akan memimpin umatnya kembali dari segala kejahatan yang mereka lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-26. Yesuslah yang akan memimpin umatnya kembali dari segala kejahatan mereka menuju kepada kehidupan yang baik dan benar yang Allah kehendaki di dalam Yesus Kristus. Oleh Allah sendiri, Dia akan mengerjakan semuanya bagi semua orang, termasuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Allah yang akan mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan Allah yang merancangkan segala sesuatu yang berkenan mengerjakan apa yang berkenan kepadanya, yang akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Itu yang Tuhan mau. Allah mau lakukan itu dalam kehidupan kita. Tuhan janjikan kepada kita pemulihan. Asalkan kita mau bersedia membuka hati kita, membuka diri kita, mengizinkan Kristus masuk dalam kehidupan kita, menjadi Tuan dan Raja dalam hidup kita, menjadikan Dia sang penguasa dalam kehidupan kita, berkuasa atas hati dan pikiran kita, yang akan mengendalikan hati dan pikiran kita, yang akan mengendalikan perasaan kita, yang akan mengendalikan perilaku kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita, sehingga kehidupan kita memancarkan kemuliaannya, menjadi berkat bagi semuanya. Itu yang Tuhan mau kerjakan bagi kehidupan umat Israel. Ya. Tuhan mau bersihkan mereka dari segala kekotoran dan noda darah yang selama ini mereka lakukan. Tuhan mau membentuk mereka menjadi pribadi yang benar-benar baru seutuhnya, yang Allah kehendaki, yang Allah mau. Ya. Allah mau lakukan itu di dalam kehidupan umatnya. Jadi jika saudara dan saya mengharapkan segala berkatnya kembali melimpah dalam kehidupan kita, semarak, kebahagiaan, damai sejahtera, kemuliaan Allah kembali kepada kita, ya, dan kita mampu memancarkan kemuliaan Tuhan, kita menikmati sukacita dan damai sejahteranya dalam kehidupan kita, maka kekudusan hidup, kemurnian hati, dan ketulusan di dalam mengikut Kristus itu menjadi kunci untuk memperoleh semua berkat-berkat dan kemuliaan yang sejak semula sudah dirancangkan oleh Allah bagi saudara dan saya. Ingat, kita dipilih oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan untuk diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita dirancangkan oleh Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan.
Kita dirancangkan oleh Tuhan bukan untuk kehancuran, bukan untuk kerusakan, tetapi kita dirancangnya dengan sebaik mungkin untuk kita menggambarkan citra diri Allah melalui kehidupan kita, memancarkan kemuliaannya bagi dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu, izinkanlah Yesus masuk ke dalam hati saudara dan saya. Izinkanlah Dia yang berkuasa mengerjakan penebusan dan pengudusan dalam kehidupan kita, sampai karat-karat dan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan pikiran kita ini dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita mampu menikmati sukacita bersama dengan Dia dan memancarkan sinar kemuliaannya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya sampai kita semuanya bersih dan menyinarkan, dan kemurnian kita ini berkilau di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Tuhan yang akan terus berbicara mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.